butuh waktu 1 jam saja kan untuk ini, karena kan kita mau ada buka puasa nanti teman-teman pastinya. Monggo. Oke, baik. Terima kasih Pak Hadi, Ki Lurah, juga dengan Mas Ian dan pengurus IATMI. Kami mengucapkan terima kasih untuk kepercayaannya yang diberikan supaya dalam rangka untuk mempersiapkan acara simposium IATMI di tahun 2022. Nah, di dalam meeting kick-off ini, kami akan coba memaparkan apa saja yang sudah kami pikirkan, apa yang akan kami kerjakan, sekaligus meminta arahan, nasihat, dan saran-sarannya supaya nanti acara simposium kita jauh lebih baik ya. Sedikit menjelaskan, nanti Mas saya akan mencoba menampilkan beberapa slide ya yang kita kerjakan. Semenjak saya mendapatkan surat keputusan dari IATMI itu, saya mencoba untuk scouting tim yang ada supaya lebih perkuat. Saya mengambil tim yang memang multidimensi gitu ya. Mas Rian sebagai Wakil Ketua, kebetulan sekarang bekerja di ISKA Migas. Ada Mas Wayan juga ya dari SKK Migas, dari kalangan akademisi juga saya meminta bantuan Bu Boni sebagai ketua jurusan teknik perkajur, ketua jurusan teknik perminyakan di UPN. Dan ada beberapa teman dari PHM juga, kebetulan karena dekat dengan saya gitu ya, supaya koordinasinya lebih baik gitu, saya mengambil beberapa tim inti dari PHM. Dan tidak terlupa tentunya Mas Ian ya, kita juga ikut ada di sana supaya komunikasinya lebih lancar. Pada intinya kami akan mencoba memaparkan yang hasil dari kick-off meeting yang kami lakukan internal di dalam panitia. Hari ini statusnya kepanitiaan sudah 90%, sudah lengkap 90%. Guidance-nya adalah program simposium yang sebelumnya belum terjadi dengan sempurna di tahun yang lalu, Pak Hadi. Jadi guidance-nya itu nanti dengan penyesuaian-penyesuaian yang ada tentunya. Juga berdasarkan masukan-masukan dari pengurus IATMI pusat. Nah, saya pikir kalau bisa kita mulai dengan perkenalan ya, sekali lagi supaya kita sama-sama kenal satu dengan yang lain. Ini saya pandu aja ya Ki ya mungkin ya, untuk memperkenalkan nanti Ki Lurah belakangan ya. Oke, saya Julfri Sianturi. Hari ini saya ada bekerja di Pertamina Hulu Mahakam di Balikpapan. Hari ini juga dipercayakan menjadi Ketua Simposium IATMI di tahun 2022. Oke, selanjutnya silakan Bu Boni. Ya, terima kasih Mas Julfri untuk waktunya. Salam kenal buat semuanya. Nama saya Ibu Boni Swadesi. Sementara saat ini saya diberikan amanah untuk menjadi Ketua Jurusan Teknik Perminyakan UPN. Dan kalau dilihat yang hadir hari ini, saya banyak yang kenal juga Mas. Jadi mudah-mudahan nanti bisa memperlancar di dalam kita berkomunikasi dan berkoordinasi. Walaupun masih dalam jarak yang mungkin tidak dalam satu tempat ya. Tapi saya yakin dengan komunikasi koordinasi yang baik, insya Allah nanti semua acara akan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Mas Julfri. Terima kasih Bu Boni. Oke, selanjutnya saya berurutan dengan apa yang saya lihat di layar ya. Ada saudara atau saudari ini ya, Gigi Fani. Itu dari panitia atau dari IATMI ya? Dari IATMI. Oh, dari IATMI. Silakan. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan saya Givani dari Sekretariat IATMI yang sekaligus tim support untuk simposium tahun ini. Oke, terima kasih Fani. Selanjutnya, Selanjutnya Mas Rian sebagai Wakil Ketua. Silakan Mas Rian, di tengah kesibukannya masih sempat hadir. Silakan Mas Rian. Ya, selamat sore. Mohon maaf nih nanti mungkin saya bentar lagi pergi karena mesti jemput istri. Saya diminta Mas Waras waktu itu untuk bantuin Mas Julfri jadi wakil ketua. Jadi mudah-mudahan bisa bantu di acara simposium ini. Makasih, itu aja mungkin dari saya Mas Julfri. Oke, thank you Mas Rian. Siap. Terima kasih Mas Rian. Next-nya Rizky, silakan Rizky. Oh ya baik, selamat sore Bapak Ibu Mas Mbak semua. Saya Rizky Arif Putra. Saya sekarang di Balikpapan ya. Kemarin diminta Bang Julfri untuk bantu di koordinator technical paper. Thank you Rizky. Selanjutnya silakan saya.
Ya, halo, selamat sore, assalamualaikum. Makasih Bang Julfri, Mas Hadi, dan Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya dari sekarang kerja di PHM. Kemarin diajak ikut serta dengan Bang Julfri juga untuk gabung di kepanitiaan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Itu aja mungkin. Terima kasih, selamat sore. Thank you, Mas Terima kasih. Selanjutnya Mbak Santi, silakan Mbak Santi. Selamat sore Mas Julfri dan teman-teman semua. Saya Santi dari IATMI dan di Pertamina EP juga, gitu kan, ngebantu di mana ya? Mungkin bantuin Mas Julfri nanti ya. Ready aja siap. Terima kasih. Selamat sore aku. Selamat sore Mbak Santi. Sambil masak jangan lupa itu nanti HP-nya kebakar loh. Siap. Monggo Mas, Ya. terima kasih. Oke, next ada Shirley, silakan Shirley. Selamat sore Pak Julfri, Mas Hadi, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Shirley. Saat ini saya bekerja di Husky Sinok Madura di Jakarta Office. Sebelumnya saya diminta oleh Pak Julfri untuk membantu di bendahara Simposium IATMI 2022 ini. Terima kasih dan salam kenal untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Shirley. Selanjutnya Mas Steven Chandra. Selamat sore Bapak Ibu, Mas dan Mbak semuanya. Kenalkan saya Steven dari PM ITB. Jadi saya diminta bantu juga untuk paper ya, sebelumnya pernah memang bantu juga di simposium sebelumnya dengan Mas Faras, dan sekarang saya harap bisa bantu lagi untuk pelaksanaan kali ini. Terima kasih, salam kenal. Posisi Stephen di sana dong, di UK ya? Atau di Aberdeen? Enggak Pak, saya di TM Pak, di ITB Pak. Oh di ITB aja? Enggak lagi ngambil S3 di luar, udah pulang ya? Belum Mas, nanti mungkin tahun depan Mas. Oh baru, tahun depan berangkat ya, oke. Iya. Oke. Sip, selanjutnya ada Mas Samsul, silakan. Mas Samsul, monggo. Oh lagi sholat kali. Ya. Iya, oke. Kita lanjut dulu ya. Mas Wayan, silakan Mas. Halo, selamat siang semuanya, sore. Salam kenal. Saya juga dimintain tolong sama Rian untuk membantu acara simposium. Mudah-mudahan bisa membantu ya, apapun itu, baik tenaga. Terima kasih Mas Wayan. Ya, kalaupun ada apa, siap respon cepat lah, paling nggak keep kontak. Salam kenal. Yeah. Thank you Mas Wayan. Dan nih yang paling terkenal katanya di kalangan IATMI, Bu Bina, silakan. Assalamualaikum Mas Hadi, salam sejahtera buat semua. Waalaikumsalam. Selamat sore, ya mudah-mudahan saya bisa ikut membantu dan mensukseskan simposium IATMI 2002. Alhamdulillah. Yeah. Oke, kita lanjut lagi, masih ada beberapa ya, Kilura. Ada Mas Handi, silakan Mas Handi, perkenalkan diri. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Handi dari PHE di fungsi komersial. Dalam hal ini nanti akan aktif di tim sponsorship, dan ini kemarin sudah coba rekrut beberapa teman untuk bantu. Semoga bisa mensukseskan di acara tahun ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Handi. Selanjutnya saya nggak bisa. Oh ini, saya nggak tahu apakah pria, Mas atau Mbak, ini Irgi. Oh Irgi dari sekretariat. Sekretariat ya. Ya, nanti yang bantuin kita semua untuk urusan pernik-pernik di administrasi dan support ya. Jadi ada Irgi, ada Gi, ada Mbak juga ya. Ya. Bantu-bantu semua kita di lini administrasi, support dan sebagainya gitu ya. Oke, siap. Saya ada dua lagi nih, Need Morbid dan Ramot. Ya, sama, Amo juga. Saya
Oza, Pak. Maaf pakai akun satu lagi ini. Oke. Jadi namanya nggak bisa diganti. Oke. Saya Oza, salam kenal dari Sekretariat Yatmi. Biasanya pegang IT. Baik. Oja, Amung juga. Jadi kita lengkapi untuk hal-hal yang kecil mengecil, kita bisa memanfaatkan 6 orang staf saya itu. Jadi ada Irgi, ada Oja, ada Amo, ada Ian, ada Gi. Lengkap. Ada satu lagi sebetulnya, Tuba, Mbak Tuba. Ya, Mbak Tuba mungkin nggak ikut. Tapi sudah cukup itu 6 orang itu. Jadi di belakang layar kalau dibutuhkan, Bang Syufri jangan segan-segan untuk menghubungi mereka. Ya, karena memang dia day by day membantu saya untuk running Sekretariat Yatmi Pusat. Oke. Terima kasih. Oke, demikian mungkin ya dari kami panitia dan juga ada juga pengurus Yatmi ya di sana. Ki Lurah, apa kita langsung saja ke presentasinya ya? Ada kami siapkan beberapa slide sebagai bahan diskusi kita. Langsung aja. Baik. Silakan Mas, saya bisa share atau saya yang share? Bisa Bang Julfri. Saya izin share screen ya. Oke. Lanjut. Oke, apakah screen saya bisa terlihat? Ya. Oke. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Julfri, Bapak Ibu, Mas Hadi, dan rekan-rekan sekalian. Ini adalah yang bisa kami laporkan dari apa yang telah dimitingkan ya di 2 minggu sebelumnya. Mungkin Bang Julfri bisa menambahkan, Bang Julfri? Ya, saya coba mempresentasikan sedikit ya. Saya tutup videonya supaya bandwidth-nya lebih tersave. Jadi pada intinya setelah kami meeting pertama itu kami mendapat beberapa masukan. Sekarang yang lagi in itu adalah sebenarnya memberikan fungsi atau masukan dari segi profesional. Yatmi itu bagaimana sih membantu negara kita ini untuk bertransisi gitu ya dari teknologi fosil ke teknologi yang lebih renewable dan green energy. Nah, itu yang kami pikirkan menjadi topik utama dari keseluruhan simposium ini gitu ya. Dan oleh sebab itu kami mengambil tema dan topiknya nanti secara section by section mungkin akan bisa diperdalam, tapi topik besarnya adalah itu. Nah, sehubungan dengan itu objektifnya tentunya supaya selain kita juga memberikan masukan yang konkret kepada pemerintah melalui ide-ide kita, tapi antaranya adalah membangun komunikasi, membangun silaturahmi, saling kenal satu dengan yang lain sesama profesional. Dan artinya kita mengharapkan nanti kita akan mengadakan acara yang on-site pada akhirnya, walaupun nanti pre-eventnya sendiri akan banyak acara yang kita lakukan secara mendetail nanti akan kita meetingkan setelah ini. Nah, kemudian mengenai tempat itu kemarin ada saran supaya kita menyesuaikan dengan tema dari rekan-rekan asosiasi yang lain ya seperti YAGI dan lain sebagainya yang melaksanakan simposium mereka dengan kota yang berawal dari M gitu ya. Mereka ada di Makassar, kemudian kalau nggak salah satu lagi ada di Malang. Nah, kemarin kita cari-cari kota nih, yang M-nya duluan kan, langsung timbul Medan. Nah, Pak John Hisar Simamora balik kampung gitu kan, Shirley kembali ke kampung gitu, Medan gitu. Tapi Pekanbaru juga bagus nih, PHR kan lagi hot nih. Nah, jadi kita pikirkan sedikit dari Medan turun ke selatan, mungkin Pekanbaru juga oke. Labuan Bajo juga mungkin bisa kita kita pakai sekaligus juga menambah semarak pariwisata karena memang Labuan Bajo mungkin selama 2 tahun terakhir mengalami kesulitan ya untuk revival dalam halnya dengan pariwisata. Tapi ada yang eksotik juga gitu ya. Manado menurut kami juga satu kota yang cukup eksotik, mungkin belum pernah dilakukan di sana simposium Yatmi. Menarik juga kalau kita lakukan di sana. Dan tentunya yang terakhir, kalau secara infrastruktur, kemudian secara lokasi, Magelang mungkin adalah sesuatu yang paling menarik buat kita. Kalau saya juga melihat ya bagaimana pemerintah provinsi Jawa Tengah gitu menggalakkan seluruh masyarakat di Magelang itu, saya cukup takjub ya dengan adanya sentra-sentra ekonomi desa di sana dibangun.
Nah, itu juga menjadi menarik sih buat kita. Nanti akan kita pilih dan kita presentasikan dalam meeting berikutnya mengenai pro and cons-nya untuk setiap daerah ini. Tentunya kita akan mencari juga tempat-tempat yang lain yang paling sesuai dengan objektif kita. Nah, mengenai timeline-nya, kami memilih ada 2 opsi ya. Tentunya kita melihat kalau sampai akhir tahun, misalnya di bulan Desember itu akan banyak rakor-rakor yang dilakukan oleh perusahaan. Apalagi misalnya Pertamina gitu ya, rakornya itu pasti di bulan Desember gitu. Jadi kita menghindari bulan Desember, tapi jangan di bulan September juga, karena mungkin too early untuk kita persiapan. Jadi yang paling cocok menurut kita itu di minggu terakhir Oktober dan minggu pertama November. Nah, komitenya di sini yang tertulis mungkin tidak sesimpel ini ya, karena akan banyak dilengkapi, termasuk kita merencanakan ada 2 plenary session. Plenary session ini merupakan semacam puncak dari simposium kita ya, menjadi yang sangat prestis, dan di sana nanti ada 2 koordinator yang sudah bersedia untuk menangani. Yang pertama itu ada Pak Wilson Pariangan dari SKK Migas ya. Kemudian ada Bu Boni yang juga akan menangani plenary sessions yang akan kita rencanakan. Sementara yang lainnya seperti yang sudah kita perkenalan satu persatu, ada chairman-nya di sana, vice chairman dan lain sebagainya. Komite sudah 99% komplit. Dan saya percaya kita komit akan melaksanakan tugas kita masing-masing dengan koordinasi yang akan kita bangun secara bersama-sama. Next slide mungkin saya. Nah, ini adalah jadwal yang kami sebelum slide sebelumnya kita diskusi dulu di sini sampai di sini supaya nggak lupa aku. Nah, boleh. Nah, oke. Yang pertama masalah tema transition toward new renewable and green energy, which is bagus, tapi harus ada subjeknya ya. Apa yang mau ditransisi itu apa? Apakah energinya atau apa? Nah itu perlu dipikirkan ya. Saya bukan ahli bahasa, tapi itu mungkin didiskusikanlah sama teman-teman yang ahli bahasa. Yang mau ditransisi ini apa? Kalau dalam benak saya ya harus pakai kata energi transition toward new renewable and green energy kayak gitu ya. Itu aja sebetulnya saya mau mengomentari. Terus yang kedua yang objektif udah oke. Venue. Nah, tempat atau lokasi karena ini most likely akan offline ya. Karena most likely offline kita butuh mahasiswa, pick up mahasiswa. Jadi kita butuh SM untuk membackup kita. Jadi jangan terlalu taruh di daerah yang sama sekali nggak ada akses mahasiswa. Berat nanti karena kan kadang-kadang kita butuh pernik-pernik kecil mengecil dan sebagainya itu kita butuh pasukan khusus yaitu mahasiswa, ya kan? Bisa Pekanbaru, ini salah satu yang ada SM-nya di sana, jadi ada SM Universitas Riau di sana. Atau Magelang bagus karena akses dari SM Jogja bagus ya, karena ada Mbak Boni kan, bisa mengerahkan mahasiswanya A sampai Z untuk ke Magelang itu cuma berapa jam ya Mbak ke Magelang kan? Paling 2 jam ya sampai 1 jam malah kan. Hah? 1 jam. 1 jam cukup ya. Jadi Magelang itu bagus sekali karena kebetulan di sana lagi ada calon presiden dari sana. Jailah. Kedua adalah memang di sana UMKM-nya lagi gencar-gencarnya. Di sana ada Borobudur juga gitu loh. Jadi Magelang itu nice sekali. Jadi terus yang ketiga saya malah ngincer Balikpapan, tapi kelihatannya Bang Jupri malah menghindari dari Balikpapan supaya bisa keluar kandang ya Bang ya. It's okay, gak apa-apa. Ya apa-apa, tapi saya usul yang ada akses mahasiswanya. Di Balikpapan ada akses mahasiswa karena di sana ada teman-teman SM Balikpapan kan banyak, ada 3 kampus yang berhubungan dengan migas kan. Oke. Mengenai waktu, which is oke, 25-27 Oktober oke. November itu akan dipakai Sarasean. Sarasean kan kawan-kawan kita di Patra juga kan, mungkin Mbak Yunita yang jadi Yuadita yang jadi ketua Sarasianya mungkin akan pakai bulan November, jadi jangan bentrok di bulan November, jadi tanggal 25-27 itu saya pikir oke dilaksanakan. Oke, tentang kepanitiaan. Kepanitiaan ini ada yang sudah sangat spread out, sudah sangat mewakili hampir semua stakeholder, tapi kelihatannya Bang Jupri lupa bahwa kita ada komisariat. Komisariat itu perlu untuk digerakkan ya. Jadi saya kasih kuncinya. Mas Yunus dari Komisariat Sumatera masukkan sebagai panitia. Kemudian ada Mas Ardian Nengkonda, itu komisariat luar negeri yang sangat aktif.
itu bisa dimasukkan juga untuk menggantikan Mas Marda. Kenapa Mas Marda perlu digantikan? Karena beliau sibuk di Kongres dan Pemilu. Nanti kalau terlalu banyak dia nanti akan ngeluh ke saya, waduh Ki, aku kok dikasih tugas banyak sekali ini, nanti kapan aku kerja? Nah, kan gak enak ya. Jadi Marda biar konsentrasi ke Pemilu Kongres, Marda bisa diganti oleh Mas Ardian Nekonda. Dia sangat aktif sekali dari Komisariat Luar Negeri dan sangat aktif sekali di bidang edukasi dan riset IATMI Pusat yang punya program andalan KPTA online. Nah, itu kira-kira. Kemudian kalau ada komisariat dari tempat lain, misalnya dari Cirebon atau komisariat dari Malaysia atau Mas Alfi Dianto, kan sama-sama Patra Runner, monggo dicolek kalau dia juga bisa masuk ke pengurusan di sini sebagai apa gitu, karena dengan menggerakkan komisariat, jadi komisariat merasa memiliki program ini juga. Karena simposium nasional kan meliputi dukungan dari semua komisariat. Jadi mereka supaya berkenan untuk hadir. Kira-kira gitu Bang Cub, masukan dari saya. Terima kasih. Baik, nanti akan kita tindak lanjuti. Saya pikir sebenarnya komisariat itu sudah otomatis ya, karena kan mereka bagian dari IATMI ya. Tapi nanti personalnya pun akan kita masukkan ke dalam komite ini. Betul, memang Bang, kalau kita ngomongin masalah ADRT ya semua tanggung jawab itu ya semua pengurus pun juga harusnya otomatis gitu ya. Tapi kalau nggak dicolek atau nggak diajak, di approach gitu ya kadang-kadang akhirnya mereka, loh aku nggak dikasih tahu kok, aku nggak diajak kok, kayak gitu-gitu loh Bang. Itu aja Ya. kok. Ya. Sedikit mengenai waktu tadi ya. Sorry, silakan siapa tadi yang Iya, Bang Julfri. Ya, saya silakan, cuma menambahkan info aja mengenai time date itu. Yes. Tanggal 25-27 Oktober itu bertepatan dengan PIT-nya IAGI di Makassar. Iya. Oh, berarti harus bergeser dikit ya. Iya, kalau bisa jangan berbenturan, nggak enak kita. Nah, ya. Kalau Sarasehan itu udah confirm Ki di awal November itu? Oh, belum. Nah, kemarin kan waktu ketemu di buka puasa itu kan, Yuanita kenal kan, Patra Runner juga kan, dari primer ya. Dia akan ngetek bulan November. Nah, kan tinggal telepon aja kan, WA aja. Aku mau ngambil 103 November, Juni geser ke akhir November atau awal Desember gak apa-apa. Yang penting kan koordinasi, gak apa-apa. Baik. Oke, siap Ki. Oke, kita akan take masukannya semuanya di slide ini. Waktunya itu kan akan koordinasi, tinggal koordinasi sama Sarasehan kayaknya. Kalau IPA, HAGI, dan IAGI akan kita avoid tanggal mereka karena memang tanggal mereka sudah fix duluan ya. Mengenai tempat, kalau seandainya Magelang, Mbak Boni siap mengerahkan seluruh timnya untuk backup SM dari Jogja ya? Insya Allah siap. Oh, itu Mas Bang Jub sudah, kalau Magelang itu langsung itu enaknya deket sama mahasiswa ya, cuma 1 jam dari Jogja kan, backup untuk tenaga itu penting kalau offline ya. Kalau online itu tenaganya dikit gitu ya, harganya yang mahal. Tapi kalau offline itu memang harus butuh banyak backup orang gitu. Monggo nanti dipikirkan ya untuk next meeting. Baik. Terima kasih Ki. Tapi usul nih, taruh juga lah Bogor atau Bandung yang dekat gitu loh, Bogor apa Bandung apa Bekasi gitu loh. Ya, kita nggak pernah tahu benar-benar udah selesai apa belum pandemi ini. Siapa tahu ngacak lagi ya ada yang pilihan yang dekat gitu loh. Oke, baik Bang Yando. Kita akan masukkan juga kota-kota yang bisa dijangkau dari Jakarta ya. Kalau Magelang tuh naik apa sih Mas Adi? Naik kereta ke Jogja ya? Udah tuh naik bus lagi ya? Enggak lah, akan ada di sana. Ada dari Solo juga, dari Jogja 1 jam dari Jogja. Juga dari Semarang juga bisa. Naik bus, naik mobil, bus juga bisa. 1 jam atau pakai travel juga ada. Banyak kok menuju ke Magelang itu. Sama seperti ke Borobudur gitu kan. Itu aja. Oke. Baik, kita bisa lanjut kali ya, saya ke slide ya, berikutnya. moga. Sebentar Bang Jufri.
pada intinya itu ada slide utama ya yang akan kami sampaikan. Jadi progresnya hari ini sudah brainstorming di tema, sudah brainstorming di venue, sudah brainstorming di time, komitenya sudah 90% komplit, nanti kan kita tambahkan komisariat. Terus yang berikutnya itu timeline-nya kita sebenarnya sampai kita mencapai fix proposal, karena itu salah satu milestone yang cukup penting ya, supaya kita juga bisa menggalang sponsorship gitu ya. Nah, hari ini kita akan konsentrasi kita kan di bulan Ramadan ini tentunya dengan keluarga, pekerjaan masing-masing sampai nanti di Lebaran. Dan kita setelah Lebaran kita akan lepas rem dan injak gas gitu ya di panitia supaya kita bisa lebih cepat. Nah, timeline-nya ada di slide berikutnya. Nah, timeline-nya itu kita rencana akan komite rekrutmen sudah selesai ya. Jadi scope and detail and event itu akan kita rencanakan dalam 2 minggu ini supaya kita bisa tahu gambaran lebih matangnya. Termasuk misalnya apakah kegiatan-kegiatan pre-eventnya apa saja yang akan kita pikirkan. Waktu kita di dalam panitia ada brainstorming, kita akan mengadakan paper competition buat mahasiswa, kemudian akan ada acara olahraga termasuk golf dan lain sebagainya. Itu sarana kita untuk juga mengengage para senior gitu kan. Akan ada silaturahmi dan itu akan kita lakukan secara kalau bisa onsite gitu ya atau offline. Sampai di situ nanti di bulan Mei awal kita akan mencoba merancang proposalnya sampai target kita agak sedikit ambisius ya, tapi ya namanya target kita harus mencoba untuk mendapatkan yang maksimal. Di week kedua nanti di Mei proposalnya kira-kira sudah selesai sehingga kita bisa mengajukan proposal ini ke sponsor-sponsor yang ada. Tentunya Mas Handi udah mulai juga mencari target-target kita ya untuk yang mau bersponsorship. Kita mengharapkan sponsorship yang besar ya, target orang yang akan kita capai itu 1.000 orang di target panitia. Nanti di acara puncaknya kita berharap ada 1.000 peserta yang akan hadir dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri juga kita bisa mengharapkan mereka hadir. Pada intinya itu Pak Hadi, Kang Ariando, yang apa yang sudah kita meetingkan selama ini masih sangat green, tapi spiritnya sangat oke menurut saya di kami panitia ya. Jadi kami akan bekerja sampai minggu kedua Mei untuk bisa secepatnya proposal selesai dan kita bisa mulai bekerja dengan lebih real lagi melakukan kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Oke, dari sini komen saya adalah kalau kita bisa lebih awal untuk membuat initial flyer itu nggak perlu harus detail ya. Di situ hanya lokasi, tanggal sama tema. Kalau misalnya di meeting kedua ketiga dari bulan April nanti, April atau sampai awal Mei ya, kita sudah agak mengerucut gitu, nggak harus sempurna ya. Initial flyer bisa dikeluarkan supaya apa? Kita woro-woro ke seluruh kalayak network kita bahwa kita ada simposium loh, nanti tanggal sekian di sini loh, kayak gitu-gitu. Jadi jangan sampai kita kehilangan momen, karena kadang-kadang kita terlalu sibuk membuat proposal, kita lupa mengasih tahu ke stakeholder kita. Begitu kita terlambat, mereka langsung kelabakan, oh iya ya saya nggak agendakan, oh iya yang saya nggak budgetkan, wah momen kayak gitu. Jadi mumpung masih ada waktu sampai mungkin awal Mei atau akhir April, initial flyer nanti sebagai initial flyer awal nggak harus sempurna, nanti ada flyer lagi pada saat deket-deket hari hanya yang lebih sempurna lagi gitu. Jadi jangan menunggu sempurna baru dikeluarin, malah nggak selesai karena kami kedodoran beberapa kali proyek akhirnya kedodoran gara-gara kita ingin proposal yang sempurna tetapi kita kedodoran pada saat kita ngasih tahu. Nah, kenapa kita awal-awal harus ngomong? Karena masih ada APBN perubahan istilahnya, ada WPNP perubahan kalau diperlukan. Jadi di bulan Juni Juli itu biasanya ada APBN ada anggaran perubahan, itu boleh kalau misalnya tiba-tiba belum dibajetkan gitu. Jadi kalau kita di awal Mei misalnya kita launching kemudian mereka belum dibajetkan ya di awal tahun, dia bisa ada waktu untuk menaruh
budget tambahan, budget perubahan namanya. Itu di situ key-nya. Makanya kita ngejar jangan sampai kita terlambat membuat flyer. Kira itu. Terus yang berikutnya lagi saya baru ingat karena Mas Yandu muncul jadi saya ingat. Panitianya kok belum ada yang dari service company. Bisa dari SLB atau bisa dari Haliburton atau yang dari itu Baker, monggo salah satu atau salah dua boleh. Atau IMIK dari teman-teman dari IMIKO coba dicolek ya untuk masuk. Service company perlu supaya mereka bisa nyolek-nyolek teman-teman yang ada di service company juga. Itu aja Bang. Baik. Nanti kita akan bikin beberapa teaser di awal ya untuk juga memprovok orang-orang bahwa acara simposium ini sudah ada loh rencananya gitu ya, mereka mempersiapkan diri dan mempersiapkan waktu seperti saran dari Kilura tadi. Oh, saya lupa juga memberitahukan bahwa target kita di plenary session itu setingkat menteri pembicaranya Ki. Nanti akan kita lihat apakah menteri siapa yang akan kita undang, tapi kita berharap sih memang minimal setingkat menteri gitu ya. Ya insya Allah kalau misalnya memang jauh-jauh hari, nah menteri ini kan trikinya kan begitu. Karena apa? Menteri itu kalau cuma surat gitu kan melalui jalur yang kita punya kadang-kadang mereka nggak aware. Tetapi kalau kita samperin tim inti panitia pusat, IATMI pusat plus ketua panitia which is Bang Jufri, sowan ke Pak Dirjen, kemudian sowan ke Pak Menteri ya kan, nanti bersama ketua umum IATMI Pak John, nah gitu-gitu mereka agak aware gitu kan, sambil kita membicarakan mengenai temanya, intinya meminta beliau untuk berkenan hadir. Hal seperti itu harus jauh-jauh hari kan. Kalau roadshow-nya itu mendadak, waduh kalang kabut kayak JCB kemarin itu loh. Kita bongkar pasang panelis dari setingkat menteri, puyeng semua gitu ya. Kayak gitu kan. Itu Mbak Yuanita itu, Mbak Bina itu yang kemarin puyeng gara-gara itu. Dan hal yang sama juga. Iya. Dan hal yang sama juga gala dinner udah kita pikirkan juga ya, makanya Mbak Bina udah ada di sana siap gitu ya. Iya. Ya agak sulit protokolernya memang kalau di daerah-daerah yang agak remote ya dibandingkan Magelang tadi ya. Gala dinner itu ice breaking ya? Ice breaking iya, ya? Betul. Ya betul ice breaking gitu ya. Makanya kalau Magelang kenapa nggak sekalian Jogja sekalian gitu ya? Kayaknya gala dinner Mas, gala dinner beda deh dengan ice breaking. Kalau ice breaking itu kalau SPI kan pada saat kita malam pertama masuk gitu kan. Awal baru mulai. Iya. Kalau gala dinner itu kan di tengah-tengah. Ya salah satu aja lah. Apakah gala dinner ada icebreaker? Jangan icebreaker sama gala dinner. Cost-nya juga terus icebreaker aja menurut saya lebih bagus. Icebreaker nanti ada exhibition juga ya? Berarti ya kalau 3 hari. Ya monggo panitia maunya tak ada exhibition atau enggak, monggo aja. Kita rembukan nanti mungkin detailnya supaya lebih efektif ya, sasaran dari objektif simposiumnya bisa tercapai, tapi kita juga nggak terlalu berat di sponsorship ya, di dana maksudnya. Iya. Mungkin bisa kita bikin opsional gitu, tergantung yang terkumpul berapa gitu kan. Iya. Tadi setuju sih dengan usulannya Mas Hadi, ada flyer kayak semacam save the date gitu. Ya, kalau waktunya sudah bisa ditentukan, bisa ada flyer save the date gitu, jadi aware semua. Ya. Terus mengenai mekanisme meeting, Bang Job, karena memang seperti diketahui ya bahwa bapak-bapak di pengurus pusat itu pada sibuk semua, yang nggak sibuk cuma saya. Jadi setelah meeting ini, ya kan, silahkan Bang Job sama timnya ya, sama tim yang sudah disampaikan tadi untuk meeting sampai proposal mengerucut. Nah pada saat proposal mengerucut nanti ngundang saya karena saya akan melihat budgetnya berapa. Dan Bang Jufri butuh modal awal berapa, itu yang penting kan, karena tanpa modal awal nanti DP dan sebagainya kan susah. Jadi dipertajam saja semua lini item-itemnya, kemudian come up dengan satu budgetnya itu di situ nanti butuh working capital berapa, biasanya antara 20-30% dari anggaran total ya, supaya saya keluarkan dari budget IATMI pusat. Ya nggak bisa nunggu sponsor dulu baru dikeluarin duitnya ya, kalian nanti kalang kabut karena kan
DP ini, DP itu dan sebagainya kan nggak bisa menunggu sponsor karena sponsor kan proses ya. Jadi DP itu gunanya 20% dari budget itu nanti saya keluarkan di tim bendahara. Nah, bendahara itu nanti memanage uang itu dengan modal awal seperti itu nanti bisa untuk DP, bisa untuk panjar-panjar hotel dan sebagainya sehingga kita sudah fix angka-angkanya dan fix date-nya sehingga bisa berjalan tanpa menunggu harus sponsor karena sponsor itu biasanya deket-deket atau kadang-kadang sebulan setelah acara baru diberikan full kayak gitu-gitu. Itu aja Bang. Jadi nggak usah nunggu panitia pusat harus kumpul semua, susah. Jadi saya nanti akan setiap meeting seperti ini akan saya summary-in dan akan saya laporkan kepada BUD IATMI, Pak John, Pak Andi, Pak Sesam ya kan, dan sama teman-teman pengurus. Kemudian teman-teman pengurus kalau ada yang concern biasanya dia langsung nelpon saya, oh saya concern masalah ini. Nah, nanti kita komunikasikan. Gitu saja. Ya, Bang. Baik. Siap. Terima kasih. Pak Cilora. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan nggak ya yang perlu kita tanyakan ke Kilurah, Bang Yando dan juga pengurus YATMI lainnya? Nah, Bang Yando itu biasanya dia komandan untuk workshop course ya sama Mbak Tuba. Jadi beliau yang pegang judul-judulnya, judul yang lagi tren, judul yang ada apa dan sebagainya. Nah, nanti tim yang di sana jauh-jauh hari untuk diskusi kira-kira mau berapa judul yang akan ditampilkan. Karena itu adalah bagian dari penarik, bagian dari magnet. Apalagi kalau tren topik-topiknya itu topik yang selagi in misalnya ya. Misalnya mengenai fracturing atau mengenai EOR atau mengenai apalah, saya sendiri nggak terlalu apal yang kira-kira lagi trending topik itu apa gitu. Mungkin di PHM ada trending topik apa gitu ya, monggo. Nah, itu juga bisa dijadiin modul kursus kayak begitu. Jadi itu salah satu trik kita untuk menarik peserta. Karena apa? Kalau saya misalnya ya engineer ngomong sama bos saya cuma mau datang simposium gitu kan, itu biasanya bosnya bilang wah begini, tapi kalau dia bilang bahwa oh saya ikut workshop ini tapi sekalian saya ikut simposiumnya kayak gitu kan, dibanding begitu, nah, kadang-kadang mereka akhirnya luluh juga gitu, oh iya ya dapat ilmu juga dapat simposium, karena bos-bos itu udah dari dulu udah mikir kalau simposium itu mau jalan-jalan doang kayaknya kayak gitu. Tapi kalau ada 1 hari course ya atau workshop, nah itu memancing bos-bos itu untuk oh iya ya minimal ada tema yang bagus yang bisa mereka ikut. Nah, itu pentingnya ya. Sorry, ini online apa offline ya kursusnya? Offline. Bang Juf maunya offline. Nggak seru kalau online ya. Offline, Mas. Ya enggak, artinya kan sebenarnya ya, saya mikir kalaupun misalnya yang perlu kita dapetin itu kan duit pendaftaran ya kan, benar nggak? Duit pendaftaran mereka ikutan gitu loh, karena kita akan ada paket kan. Jadi mungkin kalau untuk workshop bisa aja kita buat online dan offline gitu loh. Jadi artinya yang online pun nanti hybrid nggak Jul rencana? Nanti pas kita simposium akan ada on air-nya juga nggak? Saya khawatirnya kalau hybrid nanti orang akan memilih online ya, Bang Yando. Oh, disuruhnya ke online ya, ya udah. Iya, Oke, fine. mendingan kita udah on-site aja gitu ya. Ya udah, oke, fine. Betul. Hybrid itu kadang-kadang biayanya malah bengkak juga kok, Mas. Iya, benar. Malah. Ya udahlah, kita bikin offline aja. Ini kan teman-teman pasti sudah rindu untuk ketemu kan. Jadi anggap aja ini tempat ketemuan reuni. Di Magelang itu orang wisata kemana ya? Borobudur. Borobudur. Terkenal itu Borobudur. Ya tahu lah Borobudur. Mbak Boni nanti bisa membuat paket-paket wisata yang menarik kalau perlu kan gitu kan, untuk menarik orang. Tanya Pak. Banyak kalau Magelang itu pokoknya. Wes. Siap. Ya. Sip. Saya juga udah kangen ketemu Mas Yando kan, jadi harus onsite lah. Kemarin udah, cuma dicuekin guanya. Udah ya. Saya juga mikir gini ya, tahun lalu itu kalau nggak salah waktu simposium terakhir itu ada endorsement ya. Sorry untuk teman-teman yang bukan di Pertamina ya, tapi saya kemarin melihat ada endorsement dari Pak Taufik dan itu langsung oke semua gitu. Nah, saya mungkin kita perlu bekerja sama untuk dapat endorsement dari Pak Budiman Parhusip, dari Kepala SKK gitu ya. Dari mungkin dari rektor
entah itu ITB, Lu UPN gitu ya, ngomongin supaya JCB ya, Jul? JCB itu ya, betul Iya, itu Mas Yando. JCB. Nah, Ya, JCB. jadi Nah, mungkin ada itu bisa kita kursus. tiru ya. Betul. Ya, Tetapi mereka itu kalau cuma ditelepon atau di WA atau dikirim surat, Bang, tolong keluarin kayak semacam himbauan gitu ya susah. Jadi strateginya nanti Bang Job, kita sowan ke SKK, kita sowan ke Pak Budiman, ya kan. Nanti mohon surat himbauan ringan aja lah ya, jangan seolah-olah memaksa gitu. Yang Pak Budiman nyaman kata-katanya kayak gitu. Pak Budiman itu dulu aktivis IATMI yang membawa saya jadi tenggelam di IATMI sampai puluhan tahun ini ya. Saya sudah 10 tahun lebih, 20 tahun lebih nih ngurusi IATMI ya Bang Budiman. Jadi nanti saya temeni ngomong sama Bang Budiman, Bang, ya, untuk membantu kayak gitu. Jadi dengan disamperin itu mereka akan merasa diwongke dalam bahasa Jawa ya. Jadi insya Allah dia berkenan lah untuk membuat semacam himbauan, tapi himbauan yang tidak membuat dia jadi outward, jadi nggak nyaman gitu loh. Jadi bikin himbauan yang ringan bahasanya. Gitu. Itu Bang, bagus sekali, ide yang bagus sekali itu. tapi kalau mau ngarepin kayak kemarin Pak Taufik susah juga, Jol. Itu kan kemarin Pak Taufik itu kapasitasnya di JCB karena dia ketua IAFMI. Ya kan, ketua IAFMI dan kita itu JCB itu convention bareng. Nah, ini kan kita pure IATMI gitu loh. Jadi ya mungkin rada-rada nggak nyambung dan Pak Taufik udah pindah gantinya Pak Wiko. Pak Wiko ya, Pak Wiko mesin juga kan? Mesin semua tapi sekarang di Pertamina nih. Umbra. Ya nggak apa-apa, nanti kita samperin aja Mas Wiko. Aku kenal baik. Yang penting disamperin, diajak dialog itu mereka seneng kok. Nah, kalau disuruh bikin surat, kalau perlu di draftnya surat kita bikinin seperti ini loh yang ringan gitu. Insya Allah dia mau kan. Karena kan keilmuan termasuk learning hours itu kan penting buat Pertamina juga kan Bang Yando. Sebenarnya ya. Nanya. Sebenarnya kalau mau top jar itu ngomongnya ke Mas Haji. Nanti biar Mas Haji yang ngomong ke mereka. Boleh, nanti kita sowan ke Mas Haji. Bang Job nanti tak tuntun ke Mas Haji. Ayo, kayak gitu. Jadi fungsi dari simposium, suksesnya simposium mendapat simpati dari banyak orang itu adalah roadshow menurut saya. Karena roadshow itu akan menambah kekuatan kita untuk mendeliver message ke bawah-bawahnya gitu. Bawah-bawah layar-layar bawah gitu ya. Nah kalau enggak, kita enggak kalau sempat. Pak Dirjen yang ngomong sama direktur ngedengar mereka semua. Oke, siap Mas Yando. Terima kasih masukannya. Nah, nanti berarti kita jadwalkan aja ketemu beliau ya, mungkin ya Mas Haji secepatnya duluan sama Mas Haji. Mas Haji dulu. Ya, itu proposal sudah agak mengerucut, nggak usah harus sempurna tadi yang bilang. Itu sudah bisa menghadap gitu loh. Nggak perlu sempurna. Jadi tolong nanti Bang Jupri pas tugas di Jakarta, let me know, nanti akan saya jadwalkan untuk ketemu Pak Haji ya. Ya. Kalau tugas ke Jakarta tinggal tunggu Bang Yando aja perintah kan, jadi enak. Mantap. Empat terus lo ini. Ya udah, gue undang lo. Bulet. Sip, Bang. Oke. Ada yang lain lagi teman-teman yang perlu kita dapat informasinya hari ini? Ini jarang-jarang lo bisa ketemu Kilura nih sama Kang Yando. Mungkin tadi saya baca ada paper kontes ya. Mungkin itu timeline-nya juga mesti di apa namanya? Ini kan detailnya. Ya. Deadline-nya segala macam. Dan itu bisa lebih dulu, nggak usah nunggu proposal. Betul. Karena persiapan butuh ya untuk menulis paper ya. Betul. Iya, untuk paper itu dan itu juga mendatangkan peserta kan, jadi mereka semangat juga. Iya. Urusan papernya harus serius. Ini bahasa Inggris kan ya? Kalau waktu Padang kan bahasa Inggris kita ya, Mas Adi ya? Ya, dibikin bahasa Inggris waktu itu. Tapi terserah panitia lah masalah bahasa ini ya, karena ada unsur nasionalisme disuruh bahasa Indonesia ya monggo. Yang enak saja buat panitia. Yatim pusat tidak mentarget harus bahasa Inggris kayak IAGI gitu kan, paper sekarang bahasa Inggris. Enggak saya. Kalau misalnya lebih nyaman teman-teman pakai bahasa Indonesia monggo aja, karena itu juga bagian dari undang-undang, melaksanakan undang-undang bahwa setiap forum resmi kita pakai bahasa Indonesia, itu juga dilindungi undang-undang. Sama saja. Ya. Ya. Udah ketemu lu belum Jol lo ketua papernya?
Udah ada? Ketua papernya udah ada? Siapa? Ketua Rizky. Oh, Rizky. Rizky ini, Rizky software sih, Rizky siapa? Rizky yang paling tampan di PHM itu loh. Oh, oke. Tunjukin muka lu, Ki. Ki, mana Rizky? Aduh, lagi ini Mas Yando, Bang Jufri lagi rusak kameranya. Oh, kirain nyari kerudung susah lo ya dah. Inisialnya RP loh itu. Iya. Ya wis. Rizky ini angkatan 2015, Bang Yando angkatan saya, cuman ya lebih tampan jauh. Baiklah Julfri, baiklah. Ya wis, aku udah. Oke. Monggo. Kalau nggak ada lagi, Oke, monggo ditutup. sip. Pas 1 jam kan? Foto dulu Ya. bersama barangkali ya. Oh iya, Ya, foto. foto dulu. Open cam foto. Ini saya nggak bisa foto, nggak tahu caranya, silakan Bapak-bapak dan Ibu. Saya aja Silakan Mas tuh Oja, yang Ian, ambil. monggo. Ya, boleh. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Yuk. Oke, selamat Assalamualaikum. sore semua. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat Terima kasih berbuka puasa semuanya. Bapak-bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Terima so much. kasih. Ya, Kasih. Bang Ya, Bapak. Mas Jufri, Terima kasih. Assalamualaikum. saya Terima Mas kasih. Dian, Mbak Wina juga. Tapi jelif ya.